Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang psikologi olahraga. Pengertian psikologi olahraga adalah cabang ilmu yang mempelajari bagaimana faktor mental dan emosional memengaruhi kinerja atlet, serta bagaimana aktivitas olahraga dapat mempengaruhi kondisi psikologis seseorang. Fokusnya adalah meningkatkan performa, motivasi, konsentrasi, serta kesejahteraan mental atlet. Selanjutnya itu tujuan psikologi olahraga. Yang pertama itu meningkatkan performa atlet saat latihan dan pertandingan. Yang kedua, membantu atlet mengatasi rasa cemas dan tekanan. Yang ketiga itu meningkatkan kepercayaan diri dan konsistensi permainan. Dan yang keempat, membangun pola pikir dan juga mental juara. Yang kelima, memperbaiki hubungan antara atlet dengan pelatih. Selanjutnya, manfaat psikologi olahraga. Yang pertama itu, atlet lebih siap menghadapi pertandingan. Yang kedua, kualitas latihan meningkat karena mental lebih stabil. Dan yang ketiga, atlet mampu mengendalikan emosi seperti marah, kecewa, takut kalah. Yang keempat, pemulihan cedera lebih cepat karena mental lebih optimis. Dan yang kelima itu, lebih fokus pada proses bukannya hasil. Adapun contoh penerapan dalam cabang olahraga tertentu. Yang pertama itu, menenangkan diri saat terjadi latihan panjang. Dan yang kedua, mengatur napas dan fokus ke servis. Dan yang ketiga itu, mengontrol rasa gugup saat tertinggal poin. Dan yang keempat itu, visualisasi teknik atau smash sebelum mempraktikkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar psikologis. Yang pertama itu, motivasi. Motivasi adalah dorongan internal yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Yang kedua, perilaku. Perilaku adalah tindakan atau aksi seseorang terhadap lingkungan sekitar. Yang ketiga, kognisi. Kognisi adalah proses mental yang melibatkan persepsi, perhatian, memori, dan pengambilan keputusan. Yang keempat, emosi. Emosi adalah perasaan yang dialami seseorang seperti kebahagiaan, kesedihan, dan kemarahan. Yang kelima, kepribadian. Kepribadian adalah karakteristik individu yang membedakan seseorang dari orang lain. Kepribadian dapat dipengaruhi oleh faktor genetik, lingkungan, dan pengalaman. Yang keenam, belajar. Belajar adalah proses perubahan perilaku atau pengetahuan yang terjadi sebagai hasil dari pengalaman atau latihan. Yang ketujuh, memori. Memori adalah kemampuan untuk menyimpan dan mengingat informasi. Dan yang kelima itu, persepsi. Persepsi adalah proses mental yang melibatkan interpretasi informasi sensorik dan lingkungan sekitar. Adapun teori atau aplikasi psikologi, yang pertama itu pendidikan, yang kedua kesehatan mental, yang ketiga pekerjaan, yang keempat pemasaran. Psikologi dapat digunakan untuk meningkatkan proses belajar mengajar. Yang kedua kesehatan mental, psikologi dapat digunakan untuk mengobati gangguan mental. Yang ketiga pekerjaan, psikologi dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja karyawan. Yang keempat pemasaran, psikologi dapat digunakan untuk memahami perilaku konsumen. Saya akan menjelaskan pengertian motivasi. Motivasi adalah dorongan internal maupun eksternal yang membuat atlet mau berlatih, berjuang dan mempertahankan performa. Motivasi menentukan seberapa keras atlet berlatih, seberapa lama ia berlatih, dan seberapa kuat ingin menang. Adapun jenis-jenis motivasi. Pertama, motivasi intrinsik. Motivasi yang datang dari dalam diri atlet. Contoh, ingin berkembang dan menjadi lebih baik, menikmati proses latihan, rasa senang saat bermain, rasa bangga setelah mencapai target pribadi. Atlet dengan motivasi intrinsik biasanya lebih stabil, tidak mudah menyerah, dan tetap berlatih meski tidak ada reward. Ada juga motivasi ekstrinsik. Motivasi dari luar diri atlet. Contoh, hadiah, bonus, sertifikat, ujian pelatih maupun orang tua.
dan takut dihukum atau dicadangkan ingin mendapat posisi yang inti. Motivasi ini efektif tetapi mudah turun jika libur atau karena hilang. Adapun faktor yang mempengaruhi motivasi atlet, seperti pelatih, gaya kepelatihan yang suportif akan meningkatkan semangat, lingkungan latihan, suasana positif membuat atlet betah dan tujuan yang jelas. Baik, ada pun cara meningkatkan motivasi atlet, yaitu menetapkan goal setting atau tujuan jangka pendek dan panjang, memberikan umpan balik positif dari pelatih, membuat atlet yang menyenangkan, bervariasi, dan membangun kepercayaan diri melalui progres latihan, memberikan tantangan yang sesuai kemampuan, tidak terlalu mudah dan tidak terlalu sulit. Menjelaskan pengertian tim cohesion. Ya, tim cohesion adalah tingkat kekompakan, keterikatan, dan rasa kebersamaan dalam sebuah tim yang membuat anggota tim saling mendukung untuk mencapai tujuan bersama. Di dalam olahraga, tim yang kompak memiliki komunikasi yang baik, saling percaya, bekerja sama saat bertanding. Adapun jenis-jenis cohesion di tim, yaitu touch cohesion, kekompakan yang membentuk karena fokus pada tugas dan tujuan. Contohnya, semua pemain fokus pada strategi pelatih, kerjasama dalam menjalankan pola permainan, saling membantu saat defensi atau sarapan, keserangan. Sangat penting untuk memperoleh pertandingan. Cohesion, kekompakan karena hubungan sosial yang baik. Contoh, pemain saling akrab, tidak ada kubu-kubuan, komunikasi nyaman di luar lapangan, dan membuat suasana latihan lebih ringan dan menyenangkan. Dan ketiga, faktor yang mempengaruhi tim cohesion, kepemimpinan pelatih, komunikasi antar pemain, kepribadian anggota tim. Lama bermain bersama, semakin lama semakin kompak. Tujuan tim yang jelas, keberhasilan atau kegagalan tim. Yang keempat, manfaat tim cohesion. Performa pertandingan lebih stabil, pemain lebih percaya satu sama lain, mengurangi konflik internal, latihan terasa lebih positif, pemain lebih mudah mengikuti strategi. Dan kelima, cara meningkatkan kohesi tim, membuat kegiatan tim building, komunikasi terbuka antara pelatih dan pemain, menetapkan peran jelas untuk setiap pemain, menghindari favoritisme dalam tim, memberikan reward bersama, bukan individu saja, membangun budaya saling menghargai. Baik, saya akan menjelaskan tentang personality dan self-confidence. Pengertian personality atau kepribadian adalah kumpulan karakteristik, sifat, pola pikir, perasaan, dan perilaku yang membedakan seseorang dari orang lain. Kepribadian terbentuk dari faktor internal seperti genetik atau bawaan lahir, serta faktor eksternal seperti lingkungan keluarga, pergaulan, pendidikan, dan pengalaman hidup. Apa itu personality? Personality adalah pola berpikir, merasakan, dan berperilaku yang relatif stabil dalam diri seseorang. Kepribadian mempengaruhi cara kita merespon situasi, berinteraksi dengan orang lain, mengambil keputusan, menunjukkan emosi. Contoh dimensi kepribadian: openness, terbuka pada pengalaman baru; consequentialness, teratur dan bertanggung jawab; extraversion, aktif, mudah bergaul; agreeableness, mudah bekerja sama, ramah. Action. Dengan kata lain, personality adalah ciri khas seseorang, bagaimana dia berpikir, merespon sesuatu, dan berinteraksi dengan orang lain. Contohnya, ada orang yang cenderung tenang dan introvert. Ada juga yang ramah, aktif, dan ekstrovert. Tidak ada personality yang paling benar karena setiap manusia punya keunikan masing-masing.
2. Pengertian self-confidence. Self-confidence atau kepercayaan diri adalah keyakinan seseorang terhadap kemampuan diri sendiri dalam melakukan sesuatu, menghadapi tantangan, atau berinteraksi dengan orang lain. Kepercayaan diri berarti berani mencoba hal baru, tidak mudah ragu pada diri sendiri, mampu menerima kekurangan, dan menghargai kelebihan yang dimiliki. Self-confidence bukan berarti menjadi sempurna, tetapi percaya bahwa kita mampu berkembang dan mengatasi hambatan yang ada. Orang yang memiliki kepercayaan diri tinggi akan lebih optimis, berani berbicara, dan tidak mudah terpengaruh oleh penilaian negatif orang lain. Jadi, personality adalah identitas atau karakter khas seseorang, sementara self-confidence adalah keyakinan pada kemampuan diri sendiri. Keduanya saling berkaitan karena kepribadian dapat mengaruhi tingkat kepercayaan diri, dan kepercayaan diri juga bisa memperkuat perilaku yang muncul dari personality kita. Di sini saya akan menjelaskan materi anxiety atau kecemasan. Anxiety dalam olahraga adalah kondisi ketika atlet merasa cemas, tegang, atau khawatir saat menghadapi latihan dan pertandingan, atau situasi yang dianggap menekan. Ini adalah respon normal tubuh terhadap tekanan. Setiap atlet pasti pernah merasakannya, baik sebelum bertanding, saat pertandingan berlangsung, ataupun setelahnya. Anxiety ini bukan sekedar gugup biasa. Pada atlet, anxiety bisa mengaruhi cara berpikir, emosi, dan gerakan tubuh. Adapun sumber atau penyebab anxiety pada atlet, ada banyak hal yang dapat memicu anxiety pada atlet. Misalnya, tekanan untuk menang, ekspektasi dari pelatih dan keluarga, rasa takut membuat kesalahan, kondisi pertandingan yang penting, atau lawan yang dianggap lebih kuat. Selain itu, faktor internal seperti rendahnya kepercayaan diri, kurangnya persiapan, dan pengalaman buruk di masa lalu juga dapat menambah kecemasan. Selanjutnya, jenis-jenis anxiety dalam olahraga. Yang pertama, cognitive anxiety, yaitu kecemasan yang muncul dari pikiran, contohnya pikiran negatif, overthinking, dan memikirkan kemungkinan gagal. Bentuknya tidak terlihat secara fisik, tetapi sangat memengaruhi konsentrasi. Yang kedua, somatic anxiety, yaitu kecemasan yang muncul dalam bentuk reaksi tubuh. Misalnya, jantung berdebar, otot tegang, napas tidak teratur, keringat berlebih, atau tangan gemetar. Dua jenis ini biasanya muncul bersamaan. Jika pikiran mulai cemas, tubuh ikut memberikan respon dan sebaliknya. Adapun tanda-tanda atau gejala anxiety pada atlet. Tanda-tanda anxiety dapat terlihat dari fisik, emosi, perilaku secara fisik. Atlet mungkin merasakan ketegangan otot, merasa lemas, susah tidur, sakit perut, atau detak jantung meningkat. Secara psikologis, muncul kekhawatiran berlebih, sulit fokus, tidak percaya diri, atau merasa tertekan. Secara perilaku, atlet bisa menghindari situasi tertentu, sering membuat keputusan terburu-buru, atau melakukan kesalahan teknis yang biasanya tidak terjadi. Dampak anxiety terhadap performa atlet. Anxiety yang ringan sebenarnya bisa bermanfaat. Atlet jadi lebih waspada, fokus, dan siap menghadapi pertandingan. Namun, ketika anxiety terlalu tinggi, performa bisa menurun drastis. Atlet menjadi sulit konsentrasi, gerakan tidak terkontrol, cepat lelah, dan sulit mengikuti strategi yang diberikan pelatih. Bahkan, koordinasi tubuh juga bisa terganggu. Secara mental, anxiety berlebihan dapat membuat atlet kehilangan kepercayaan diri, merasa takut mengambil resiko, atau sulit membuat keputusan. Adapun cara mengelola dan mengatasi anxiety pada atlet. Yang pertama ada latihan pernapasan, yang kedua ada self-talk positif, yang ketiga ada relaksasi otot, dan yang keempat ada imagery atau visualisasi. Pertama, latihan pernapasan. Atlet bisa melakukan teknik napas dan juga menenangkan tubuh. Misalnya, tarik napas 4 detik,
tahan, lalu hembuskan 6 detik. Ini membantu menurunkan tegang dan memperbaiki fokus. Yang kedua, self-talk positif. Menggunakan kata-kata yang membangun seperti aku siap, aku bisa, atau tetap tenang. Pengertian PST adalah program latihan mental yang dirancang untuk membantu atlet mengembangkan keterampilan psikologis penting seperti fokus, kontrol emosi, kepercayaan diri, dan pengaturan kecemasan. Latihan PST dilakukan secara rutin, bukan hanya saat pertandingan. Tujuan PST yaitu meningkatkan konsisten performa atlet, mengurangi ekspresi kecemasan saat pertandingan, memperkuat kepercayaan diri, meningkatkan fokus dan pengendalian pikiran, membantu atlet tetap tenang dalam tekanan. Komponen atau keterampilan mental dalam PST. Ini adalah keterampilan yang paling sering dipakai dalam PST. 1. Style, dialog internal. Dari atlet tujuan membangun mindset positif, mengurangi kecemasan, meningkatkan fokus. Contoh, aku bisa, tetap fokus, main tenang. 2. Imagri atau visualisasi, mengembangkan gerakan atau situasi pertandingan dengan jelas pikiran, tujuan memperkuat kesiapan mental, meningkatkan kepercayaan diri dan kualitas teknis. 3. Relation atau teknik relaksasi, cara menurunkan ketegangan fisik dan mental, contohnya pernapasan 4 detik dan tarik 6 detik dan hembuskan. 4. Goal setting atau penempatan tujuan, menetapkan target yang jelas, spesifik dan realistis. Ini tujuan proses, cara bermain, tujuan performa, tujuan hasil pertandingan. Tahap pelaksanaan PST. PST dilakukan melalui 3 tahap, yaitu education PHS. Atlet diberi pemahaman tentang pentingnya mental training dan manfaatnya. 2. Aquastation PST. Atlet belajar dan mencoba keterampilan mental, lifestyle, relaksasi. 3. Fase latihan diterapkan secara rutin dalam latihan dan simulasi pertandingan sampai menjadi kebiasaan atau motif. 5. Manfaat PST bagi atlet. 1. Lebih tenang saat pertandingan. 2. Tidak mudah panik saat tertinggal poin. 3. Fokus tetap stabil. 4. Mudah mengontrol emosi. 5. Performa lebih konsisten. 6. Meningkatkan kepercayaan diri. Konsep dasar PST. PST adalah program latihan mental yang disusun secara sistematis untuk meningkatkan kesiapan psikologi atlet, sama seperti teknik dan fisik. Mental juga bisa dilatih sehingga kondisi pikiran atlet menjadi lebih stabil dan siap menghadapi tekanan kompetisi. PST bukan berarti mengubah kepribadian atlet, tetapi membantu mereka memaksimalkan kontrol terhadap pikiran, emosi, dan perilaku saat latihan maupun bertanding. 2. Kenapa PST penting dalam olahraga? Dalam pertandingan, atlet tidak hanya mengandalkan kekuatan fisik dan teknik, tetapi juga kemampuan mengelola mental. Beberapa faktor yang membuat PST penting: tekanan pertandingan, beruntung lawan kuat atau skor ketat, rasa takut gagal atau HTT, konsentrasi mudah buyar,
mood tidak stabil, ketegangan berlebihan. PTT membantu atlet tetap tenang, berpikir jernih, dan mengontrol respon emosional sehingga performa lebih stabil. Komponen pendukung PTT selain keterampilan utama PTT juga mencakup 1. Emosional regulation, mengolah emosi seperti marah, kecewa, dan grogi. 2. Confidence building, latihan untuk memperkuat keyakinan diri melalui pengulangan positif, evaluasi progres, dan dukungan sosial. 3. Prep competition routine, rutinitas sebelum pertandingan untuk memastikan mental lebih siap. Contoh, pemanasan, reptil, pernapasan, dan sirkulasi fisik yang membantu ketegangan kesalahan umum tanpa PST. Atlet yang tidak berlatih mental biasanya mengalami gugup berlebihan, pikiran negatif, kehilangan fokus, panik, tak tertinggal, tidak konsisten performanya, sulit bangkit setelah melakukan kesalahan. Ini sebab PST membuat perbedaan besar antara atlet biasa dan atlet elit. 7. Manfaat jangka panjang PST, mental lebih kuat dan stabil, meningkatkan kualitas latihan, membantu proses pemulihan cedera, menahan percaya diri, meningkatkan kualitas keputusan saat bermain, performa lebih konsisten di bawah tekanan. Baik teman-teman, kali ini saya berdiri di depan teman-teman ingin menjelaskan beberapa apa-apa saja yang sering terjadi atau khususnya kasus yang sering terjadi di permainan bola futsal. Jadi sebelum saya menjelaskan apa-apa saja yang saya alami dalam permainan bola futsal, saya ingin menjelaskan bahwasanya permainan bola futsal pada hari ini itu sangatlah eksis. Jadi sangatlah penting bagi saya jikalau kita mempelajari lebih mendalam apa-apa saja itu tentang studi kasus futsal. Jadi sepengalaman saya ketika saya bermain futsal itu sering, pertama-tama sering terjadi itu adalah rasa capek. Capek itu sering terjadi dikarenakan kita kurangnya latihan. Karena perlu kita ketahui bahwasanya di permainan bola futsal itu kita akan terus berlari, maju mundur kiri dan kanan, terus itu akan, karena di dalam permainan bola futsal itu posisi kita akan terus bertukaran, tidak menetapki. Jadi itu juga yang membuat salah satu pengalaman saya kenapa kita bisa capek, dan yang utamanya itu karena kita kurang latihan. Dan juga itu berdampak pada apa yang sering dikonsumsi dan seberapa banyak kamu latihan pada hari ini. Jadi mungkin selanjutnya itu pengalaman saya, studi kasusnya juga itu adalah cedera. Jadi cedera itu sering sekali terjadi juga teman-teman. Kenapa bisa sering kali terjadi? Karena utamanya juga kurang latihan. Ya, jadi sangat penting itu kenapa kita harus latihan ketika ingin bermain futsal, karena dampaknya sangat besar. Utamanya itu yang sering terjadi cedera, capek, atau sesak napas, seringkali terjadi teman-teman. Jadi sangat pentinglah itu kita latihan kalau menurut saya. Jadi selanjutnya kenapa bisa cedera selain daripada karena kurang latihan, mungkin karena kita tidak bisa mengontrol rasa keegoisan. Ya, jadi menurut saya, bagi saya itu keegoisan itu sangat berdampak juga pada diri kita ketika kita bermain futsal, dikarenakan keegoisan itu bisa merubah cara bermain kita, merubah cara berlari kita, merubah cara pergerakan di antara semua organ tubuh kita. Jadi sangat pentinglah menurut saya ketika
di dalam permainan bola futsal itu sangat penting kita belajar juga untuk mengontrol keegoisan agar permainan dapat berjalan dengan baik. Jadi selanjutnya studi kasus yang sering terjadi saya alami itu juga di dalam permainan bola futsal itu menahan bola. Jadi menahan bola itu seringkali terjadi itu lepas, dikarenakan menahan bola itu butuh juga konsentrasi yang tinggi, karena harus memang menggunakan kaki yang begitu akurat untuk menahan bola, karena di dalam permainan bola futsal itu perlu kita ketahui bahwasanya sangat berbeda dengan permainan bola biasa, karena salah satu contoh juga yang pertama-tama itu lapangannya, terus yang kedua itu matras kan. Kalau dalam permainan bola futsal itu dia tidak menggunakan rumput tapi menggunakan matras yang khususnya untuk permainan bola futsal. Jadi oleh karena itu juga ketika ada teman yang mengoper kita bola, disitulah kita harus siap-siap untuk mengambil posisi yang lebih akurat agar ketika kita mendapatkan bola itu bisa diselesaikan dengan sempurna. Jadi mungkin studi kasus yang mungkin belum saya alami itu mungkin ada beberapa, tapi saya menjelaskan di sini itu studi kasus yang saya alami sendiri. Jadi jikalau ada kekurangan mohon dimaafkan. Mungkin itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun kasus nyata yang pernah terjadi pada Reza Pahlevi. Ini bukan soal teknik, tapi ini soal mental. Reza Pahlevi pernah bertanding sendirian tanpa pelatih dan tanpa dukungan Indonesia di tribun. Semua sorakan berpihak kepada dia. Reza harus mengatur emosi, fokus, dan strategi sendiri. Memakai self-talk positif untuk tetap tenang. Kasus ini menunjukkan bahwa ketangguhan mental sangat menentukan performa atlet saat tidak ada dukungan eksternal. Adapun kasus kedua terjadi pada Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo pernah mengalami momen berat ketika gagal mengeksekusi penalti pada pertandingan penting. Kegagalan itu membuatnya terlihat sangat terpukul secara emosional. Ronaldo dikenal perfeksionis, sehingga satu kesalahan saja bisa memengaruhi kondisi psikologisnya secara signifikan. Setelah kegagalan tersebut, ia disebut mengalami gangguan mental sementara seperti stres, sedih berkepanjangan, dan kehilangan selera makan, hingga mogok makan. Ronaldo merasa bersalah terhadap tim dan fans, sehingga tekanan internalnya jauh lebih besar daripada tekanan dari luar. Kondisi ini menggambarkan bagaimana seorang atlet elit pun bisa mengalami anxiety, self-blame, dan penurunan self-confidence akibat satu peristiwa. Like, comment, and di subscribe ya. Thanks for watching guys.